Assalamualaikum teman-teman semua. Coba bayangkan, jika kamu cuma staf kebersihan di hotel asing, baru 5 bulan kerja, tak bisa bahasa, tak punya koneksi. Tapi tiba-tiba, kamu diajak makan malam oleh pemilik hotel, wanita Rusia elegan yang dulunya model, kini janda kaya. Gimana jadinya kalau hubungan itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar atasan dan bawahan? Dari pekerja pembersih kamar, hingga menjadi pasangan hidup pemilik hotel ini bukan mimpi, tapi kisah nyata yang akan membuka mata kita tentang arti kesempatan, keberanian, dan cinta lintas dunia. Inilah kisah yang terdengar seperti drama, tapi terjadi dalam sunyi salju Vladikavkaz. Sebelum kita masuk ke cerita yang menghangatkan hati ini, yuk bantu channel ini tumbuh dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Cerita seperti ini hanya ada di sini. Kisah inspiratif yang jarang terdengar tapi layak untuk disimak. Yuk kita mulai ceritanya. Udara pagi di Vladikavkaz mencubit kulit seperti ribuan jarum es. Salju turun pelan, menumpuk di atap bangunan tua dan menyelimuti jalanan berbatu. Di antara hiruk-pikuk yang terbungkus kabut dingin, Randy menjejakkan kaki pertamanya di negeri asing itu. Ia berdiri di depan pintu hotel bertingkat 2 yang bergaya klasik Eropa, mengenakan jaket tebal hasil pinjaman dari agensi penyalur kerja. Namanya Hotel Svetlaya Dolina. Bangunannya kuno tapi terawat, dengan jendela-jendela besar dan lampu gantung yang temaram di dalamnya. Tangannya gemetar, bukan hanya karena suhu 12 derajat, tetapi juga karena gugup yang mengendap di dadanya. "Selamat datang," ucap seorang wanita tinggi dengan rambut pirang yang diikat rapi. Namanya Alina, resepsionis. Bahasa Inggrisnya kaku, tapi lebih baik daripada yang lain. "Terima kasih. Saya Randy," jawabnya sambil membungkuk sopan. Dari kejauhan, seorang pria kekar dengan wajah kaku memperhatikan mereka. Itu Boris, satpam yang katanya hanya bicara jika benar-benar perlu. Randy mengangguk penuh hormat, tapi tak ada balasan. Hanya tatapan tajam dan kepala yang mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan Indonesia. Tak ada senyum ramah di jalan. Tak ada sapaan hangat dari tetangga. Di sini, diam berarti normal. Dingin bukan cuma soal cuaca, tapi juga cara bicara dan menatap. Setelah mendapat kunci kamar kecilnya di lantai dasar, ruang dengan 1 tempat tidur, lemari besi, dan pemanas dinding, Randy langsung dijadwalkan kerja sore itu juga. Kamar demi kamar dibersihkannya. Tangannya terlatih melipat handuk, mengganti spray, menyedot debu hingga ke sudut yang tersembunyi. Ia bekerja cepat, tanpa banyak bicara, hanya senyum yang selalu ia coba tebarkan meski sering tak berbalas. Tapi bukan itu yang membuatnya diperhatikan. "Hei!" Suara berat menyapanya di ruang cuci. Boris berdiri dengan segelas teh hangat. Randy mengangkat alis. "Untuk saya." Boris mengangguk. "Minum ini, teh jahe. Cuaca begini bisa bikin kamu masuk angin kalau cuma ngandelin semangat." Randy tertawa pelan. "Terima kasih, saya butuh itu." Hari-hari berjalan seperti angin dingin. Kaku, tak bersuara, tapi terasa. 3 minggu di hotel itu cukup untuk membuat kaki Randy mulai hafal tiap lekukan tangga, tiap derit pintu tua, dan siapa yang suka komplain tentang air panas. Tapi, ada satu sosok yang belum pernah ia temui langsung, pemilik hotel. Madam Natalia jarang turun. Kalaupun muncul, ya jangan banyak tanya, kata Olga, karyawan dapur yang ramah tapi cerewet. "Kenapa?" tanya Randy. Dia elegan, tegas, tapi katanya hatinya sepi, sahut Olga sambil mengedipkan mata. "Janda kaya. Loh, tapi jangan coba-coba. Bos besar." Randy hanya mengangguk. Ia bukan tipe pemimpi yang suka berharap ketinggian. Tujuannya jelas, kerja, kirim uang ke orang tua, dan jika bisa, pulang buka warung kopi di desa. Namun nasib sering tak menunggu disiapkan. Sore itu, saat sedang mengepel lantai ruang lobi, langkah kaki perempuan berbunyi lembut di atas lantai kayu. Suara haknya tenang, teratur, penuh percaya diri.
Randy tak perlu menoleh untuk tahu. Ini pasti Madam Natalia. Dan ketika ia akhirnya melihat sosok wanita itu, berdiri mengenakan mantel hitam panjang dengan skarf abu-abu melilit leher, rambut coklat keemasan tersanggur rapi, mata tajam seperti pelatih balet Rusia, Randy hanya bisa membeku dengan mop di tangan. "Who is this new face?" tanyanya pada Alina yang sedang berdiri di resepsionis. Alina menoleh. "Hou sekeeping. Madam. Indonesian. Randy." Natalia mendekat 2 langkah, menatap Randy dari kepala sampai sepatu yang basah salju. "You are brave. Most give up after a week," katanya dalam bahasa Inggris dengan aksen Rusia yang kental. Randy menelan ludah. Saya akan coba bertahan, Madam." Natalia mengangguk. Tak ada senyum. Hanya sorot mata seperti sedang menilai seseorang dari lapisan jiwanya. Lalu ia pergi. Dan entah kenapa, sejak saat itu, salju yang turun di luar terasa sedikit lebih hangat. Tiap pagi di Vladikavkaz dimulai dengan ritual yang sama. Randy bangun pukul 5, duduk sebentar di pinggir ranjang sambil mengumpulkan niat, lalu bersiap memulai hari dengan jaket kerja tebal dan sepatu bot yang mulai menipis solnya. Tapi pagi itu, ada yang terasa berbeda. Matahari belum muncul, tapi ada cahaya hangat yang menyusup diam-diam ke dalam hatinya. Ia melihat keluar jendela kamar staf. Salju turun perlahan, mengendap di pinggir jalan. Tak jauh dari sana, di lantai atas hotel, ada sosok berdiri di balik jendela besar. Madam Natalia. Diam, menatap keluar, mengenakan pakaian rumah warna pastel dan secangkir kopi di tangan. Ia tidak tahu sedang melihat apa. Tapi tatapan itu seperti sedang berbicara pada sesuatu yang jauh. Atau mungkin pada seseorang yang tak lagi ada. "Pagi, Randy," sapa Alina saat mereka bertemu di ruang makan staf. "Pagi," jawabnya, masih terbawa suasana. Dia sering berdiri di jendela itu. Alina menoleh. "Madam, hampir tiap pagi," katanya itu tempat favoritnya. Tempat terakhir dia berdiri bersama suaminya sebelum meninggal. Randy mengangguk pelan. Ada sesuatu yang berat dalam cerita itu. Seberat salju yang menumpuk di atap, menanti runtuh bila tak kuat menahan beban. Hari itu, Randy mendapat tugas tambahan. Bukan dari manajer, tapi langsung dari Madam Natalia. "Randy." Suara Natalia terdengar jelas meski lembut. Ia berdiri di koridor lantai 2, di depan ruang kerjanya. "Iya, Madam." "Ada lampu di ruang baca yang berkedip. Saya ingin kau periksa." Randy mengangguk dan mengikuti arahan. Tapi ia sempat curiga. Hotel ini punya teknisi sendiri. Kenapa harus dia? Ruangan itu sunyi. Lantainya karpet tebal, dindingnya dihiasi rak buku kayu tua, dan bau kayu manis samar tercium dari lilin aromaterapi yang terbakar di pojok meja. Saat ia mengganti lampu dan berdiri menata kembali kursi baca, Natalia masuk. "Lampunya baik-baik saja, sepertinya hanya butuh dikencangkan," ujar Randy, mencoba tetap formal. Natalia mengangguk. "Terima kasih." Lalu, keheningan menyelinap. "Kamu terlihat lelah," katanya tiba-tiba. Randy terdiam. "Saya mencoba beradaptasi, Madam. Semua masih terasa asing." "Termasuk saya?" tanyanya, sedikit menantang. Randy nyaris tersedak jawabannya sendiri. Bukan begitu. Madam berbeda. Tapi, saya rasa semua orang di sini menghormati Madam." Natalia tersenyum kecil. Itu pertama kalinya Randy melihat senyumnya. "Randy, saya sudah mengelola hotel ini 8 tahun. Banyak staf datang dan pergi. Tapi kamu terlihat seperti seseorang yang tak mudah menyerah." "Karena saya tak punya pilihan lain, Madam." Natalia memiringkan kepala. "Sungguh, saya kira orang yang datang sejauh ini pasti membawa harapan yang lebih besar dari sekadar bertahan." Randy menarik napas. Ia memandang keluar jendela ruang baca. Salju mulai menumpuk lagi. "Saya ingin bawa pulang sesuatu untuk keluarga saya, bukan barang."
Tapi bukti bahwa saya bisa membuat mereka bangga. Natalia memperhatikan wajahnya. Matanya tak lagi sekaku pertama kali mereka bertemu. Ada sesuatu yang lembut, samar, seperti tawa kecil yang tertahan. Aku percaya kamu bisa, katanya perlahan. Sore itu, saat Randy kembali ke kamar kecilnya, ia merasa langkahnya lebih ringan. Seolah lantai hotel tidak lagi sedingin batu, tapi mulai terasa seperti tempat yang bisa disebut rumah. Namun, tak semua orang melihat perubahan itu dengan senang hati. 2 hari kemudian, saat Randy sedang menyapu koridor belakang hotel, Yegor, supervisor yang selama ini tak banyak bicara padanya, tiba-tiba memanggilnya. "Randy," katanya tajam, "kamu dipanggil ke ruang manajer. Sekarang." Tanpa bertanya, Randy menaruh sapunya dan bergegas. Saat ia masuk ke ruang itu, manajer shift, Yegor, dan bahkan Boris sudah duduk di sana. "Ada laporan bahwa kamu melewati batas sebagai karyawan," ucap Yegor dingin. "Madam terlalu sering memanggilmu. Apakah kamu punya alasan?" Jantung Randy berdetak kencang. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu terbuka. Natalia masuk. "Ada yang salah dengan perhatian saya terhadap staf saya?" tanyanya dengan tenang. Suara itu seperti pisau yang memotong ketegangan di ruangan. "Tidak, Madam," jawab manajer terburu-buru. Natalia menatap semua orang. "Saya mempercayai Randy. Jika ada yang keberatan, silakan ajukan secara resmi. Tapi jangan gunakan asumsi untuk menjatuhkan orang yang bekerja jujur." Ia lalu menatap Randy. "Kembali ke tugasmu. Randy, kamu sudah cukup membuktikan siapa dirimu." Randy keluar dari ruangan itu dengan gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada seseorang yang baru saja berdiri di sisinya, bukan sebagai bos, tapi sebagai pelindung. Suasana di hotel terasa berbeda sejak kejadian di ruang manajer. Para karyawan mulai melihat Randy dengan 2 jenis pandangan. Sebagian heran dan ingin tahu, sebagian lagi menyimpan ketidaksukaan yang samar-samar. Randy bisa merasakannya. Bisikan-bisikan saat ia lewat, tatapan diam dari Yegor, dan senyum aneh dari Olga yang kini seperti ingin memancing informasi. Tapi Randy tetap bekerja seperti biasa. Ia tahu, satu-satunya cara bertahan dalam badai adalah terus berjalan, bukan sibuk bertanya kenapa awannya gelap. Suatu sore, ketika salju mulai mencair perlahan di awal Maret, Natalia memanggilnya ke ruang lounge pribadi. "Randy, duduklah," katanya, sambil menuangkan 2 cangkir teh chamomile. Randy kaku. Biasanya ia hanya berdiri kalau berbicara dengan Madam. Duduk di sofa yang empuk dengan lilin aromaterapi menyala di sudut ruangan membuatnya merasa seperti masuk ke dunia yang seharusnya bukan miliknya. "Tenang saja," ujar Natalia sambil tersenyum, melihat kegugupannya. "Aku hanya ingin berbicara, bukan soal kerja." "Oh?" Randy menggenggam cangkir teh dengan 2 tangan. "Kalau begitu, saya dengarkan." Natalia mengangkat alis. Biasanya orang bicara kalau diajak bicara, bukan cuma mendengarkan. Mereka tertawa kecil, tawa yang tidak dibuat-buat. Lalu Natalia mulai bercerita, kali ini dengan suara pelan. "Aku kehilangan suamiku 5 tahun lalu. Serangan jantung mendadak. Kami bahkan belum sempat bicara soal rencana pensiun. Sejak itu, aku mengurus hotel ini sendiri." Randy mengangguk, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Tapi ia mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. "Aku pernah berpikir tak akan bisa merasa dekat lagi dengan siapapun. Dunia orang-orang seperti aku penuh dengan basa-basi, politik, dan kepura-puraan." Matanya menatap jendela, melihat pantulan bayangan mereka berdua. "Kamu berbeda, Randy. Kamu tidak mencoba jadi siapapun. Dan aku merasa itu seperti udara segar dalam ruang yang terlalu lama tertutup." Randy tersenyum kikuk. "Saya hanya mencoba jujur, Madam." "Berhenti memanggilku Madam." Randy tertegun. "Panggil aku Natalia," katanya sambil menatap mata Randy. "Di luar jam kerja."
Hubungan mereka mulai berubah sejak hari itu. Bukan karena sesuatu yang diumumkan, tapi karena hal-hal kecil. Cara Natalia menyapanya dengan lebih lembut, cara ia memanggil Randy lebih sering bukan untuk bekerja, melainkan berbincang. Kadang mereka berbagi makan malam ringan di dapur belakang. Kadang berjalan sebentar di halaman hotel sambil membicarakan cuaca atau kopi. Suatu malam, Natalia memperlihatkan koleksi buku-buku Rusia klasik miliknya. Ia tertawa saat Randy kebingungan membaca nama-nama pengarangnya. Tunggu, ini namanya Ivan Turgenev atau Turgenov? Gumam Randy. Natalia menutup mulut menahan tawa. Kamu menyebutnya seperti nama makanan. Tapi keren juga ya, kata Randy. Buku-buku ini udah pernah kemana aja, ya? Mungkin udah dibaca puluhan orang, ratusan. Sekarang kamu yang baca, kata Natalia sambil menyerahkan satu buku tipis. Itu kumpulan puisi. Sederhana. Tentang musim dan cinta. Namun, semakin kedekatan itu tumbuh, semakin pula tekanan dari luar meningkat. Suatu malam, saat Randy selesai membersihkan ruang konferensi, Olga datang menghampiri. Randy, katanya dengan nada pelan, ada kabar yang beredar, katanya kamu sering makan malam bareng Madam. Dan, jawab Randy waspada. Yegor mulai marah. Dia pikir kamu cari muka. Hati-hati. Beberapa staf sudah mulai ngomong soal ini ke asosiasi kerja. Randy menatapnya lama. Saya tidak melakukan apapun yang melanggar aturan. Olga menarik napas. Aku percaya. Tapi kamu tahu sendiri, kadang orang lebih suka cerita buruk daripada cerita jujur. Malam itu, Randy berdiri di balkon kamarnya, melihat bintang-bintang yang jarang muncul di langit Rusia. Ia merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Satu, dunia lamanya yang penuh kerja keras, kesunyian, dan mimpi sederhana. Dan satu lagi, dunia baru yang mulai menggodanya dengan kehangatan, perhatian dan kemungkinan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi di antara dua dunia itu, ada satu yang belum ia mengerti sepenuhnya, hatinya sendiri. Hari itu, langit Vladikavkaz cerah. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, sinar matahari menyentuh dahan pohon-pohon pinus dan menyinari jendela-jendela hotel dengan semburat keemasan. Udara masih dingin, tapi tidak membekukan. Ada sesuatu yang terasa hangat, dan anehnya, bukan hanya karena cuaca. Randy sedang menata meja sarapan untuk tamu VIP ketika Alina datang sambil menggigit bibir, menyembunyikan senyum. Hei, bisiknya. Natalia bilang kamu jangan pulang dulu setelah shift sore ini. Randy menoleh. Kenapa? Alina mengangkat bahu, tapi matanya berbinar. Katanya, saya ingin Randy temani makan malam. Di luar jam kerja. Randy mematung. Tangannya yang sedang menggenggam serbet putih tiba-tiba terasa seperti memegang kembang api. Antara bingung, malu, dan takut. Tapi juga penasaran. Malam harinya, Natalia mengundangnya ke sebuah restoran kecil di pusat kota. Tempatnya jauh dari kemewahan. Dinding batu bata merah, pencahayaan kuning hangat, meja kayu tua yang dipernis sederhana. Musik jazz mengalun pelan dari speaker di sudut ruangan. Natalia sudah duduk di sana ketika Randy datang. Ia mengenakan mantel panjang warna krem dan scarf biru tua. Rambutnya dibiarkan tergerai, lebih santai dari biasanya. Matanya berbinar, tapi tidak tegang. Seolah ia menunggu seseorang yang ia kenal baik. Randy mengenakan jaket kerja lamanya, tapi kali ini sudah ia semir sepatu kerjanya hingga mengilap. Ia bahkan sempat menyetrika kemeja dalamnya pakai setrika tua yang dipinjam dari dapur hotel. Kamu datang, kata Natalia dengan nada ringan. Saya nggak yakin harus pakai baju apa, jawab Randy. Jujur. Natalia tersenyum. Kamu sudah cukup. Mereka duduk, dan pelayan datang membawakan menu. Natalia langsung memesankan 2 hidangan. Sup jamur krim khas pegunungan Kaukasus dan daging panggang dengan kentang lada hitam. Randy sempat ingin membantah, tapi Natalia hanya mengangkat alis. Kamu pernah makan ini,
Tanyanya sambil menunjuk supnya. Randy mencicipi perlahan. Kayak soto, tapi versi dingin dan lembut. Natalia tertawa. Itu deskripsi terbaik yang pernah saya dengar. Percakapan mengalir perlahan. Tentang masa kecil, makanan, musik. Randy bercerita soal ayam peliharaannya di desa yang suka tidur di atap kandang dan sering dikejar bebek tetangga. Natalia tertawa sampai air matanya keluar. Lucu sekali, katanya. Aku tak bisa bayangkan kamu yang sekarang, dengan seragam House keeping, berlari dikejar bebek. Randy menunduk. Malu. Saya juga nggak nyangka bisa duduk di sini, di restoran Rusia, bareng pemilik hotel tempat saya ngepel lantai. Natalia menatapnya lama, lalu meletakkan sendoknya. Randy, kamu tahu kenapa aku undang kamu ke sini? Randy gelagapan. Mungkin, karena saya rajin kerja. Natalia menggeleng pelan. Bukan hanya itu. Ia menarik napas. Aku sudah lama hidup dikelilingi orang yang mendekat karena nama, kekayaan, dan posisi. Tapi kamu hadir tanpa berharap imbalan. Kamu hanya bekerja dengan cara yang jujur dan penuh hormat. Randy diam, lalu bertanya, sangat pelan. Madam, Natalia, ini maksudnya apa? Natalia menatapnya langsung. Matanya seperti menembus dingin malam. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Sebagai teman. Mungkin lebih, jika kamu tak keberatan. Suasana meja mendadak hening. Musik jazz masih mengalun. Tapi dunia Randy seperti melambat. Kepalanya penuh suara. Ini bosmu. Ini di Rusia. Ini aneh. Ini mustahil. Tapi ada suara lain yang lebih pelan dan jujur. Kenapa tidak? Saya bingung harus jawab apa. Katanya jujur. Saya cuma orang biasa. Nggak punya apa-apa. Bahkan, bahasa Rusia aja saya masih salah-salah. Natalia tersenyum. Kamu punya sesuatu yang langka di dunia ini. Ketulusan. Dalam perjalanan pulang, mereka naik taksi yang sunyi. Lampu-lampu kota memantul di jendela. Randy duduk di sebelah Natalia. Diam-diam memandang tangannya yang bersarung, bersandar di pangkuannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hotel akan gaduh dengan gosip? Apakah Yegor akan mencari celah baru? Atau apakah perasaannya akan berubah jadi luka? Tapi malam itu, ia tahu satu hal. Natalia tak lagi terasa seperti atasan. Ia terasa seperti seseorang yang ingin dia lindungi. Dengan cara apapun yang ia mampu. Sejak malam makan malam itu, dunia Randy tak lagi sama. Pagi-paginya kini dimulai dengan senyum samar Natalia saat mereka tak sengaja bertemu di lorong, dan sesekali dengan sapaan pelan. Selamat pagi, Randy. Sekadar itu. Tapi cukup membuat satu harinya terasa lebih ringan. Namun dunia luar tidak selalu seindah rasa yang baru tumbuh. Semakin dekat hubungan mereka, semakin keras pula bisik-bisik di balik dinding hotel tua itu. Randy tahu, dunia perhotelan kecil ini tidak pernah benar-benar sunyi. Dan di Rusia, gosip menyebar lebih cepat dari api di musim kering. Randy, bisik Alina suatu malam di ruang staf. Yegor, dia sedang siapkan laporan ke asosiasi hotel. Katanya ada pelanggaran etika. Randy berhenti melipat handuk. Laporan soal apa? Katanya, kamu menerima perlakuan istimewa dari pemilik hotel. Hubungan personal yang bisa dianggap tidak profesional. Randy menghela napas. Saya nggak minta perlakuan apa-apa. Alina, saya tetap ngepel, tetap bersihin kamar, tetap bangun pagi seperti biasa. Aku tahu, tapi kamu juga tahu, orang-orang jarang peduli kebenaran. Mereka hanya peduli cerita mana yang paling seru. Malam itu, Randy tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kecil kamar stafnya, menatap salju yang turun perlahan. Hatinya digelayuti pertanyaan, apakah semua ini benar? Apakah ia egois dengan membiarkan perasaannya tumbuh? Dan, apakah Natalia merasa terjebak karena empati, bukan cinta?
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Natalia. Ada waktu sebentar? Temui aku di lounge. Kalau kamu belum tidur. Randy mengenakan jaket dan berjalan pelan di lorong sunyi. Lounge hotel remang-remang. Hanya cahaya dari lampu dinding dan satu lilin aromaterapi di meja pojok. Natalia duduk di sofa, mengenakan sweater abu-abu, tanpa makeup. Wajahnya terlihat lelah. Tapi saat menatap Randy, ia tersenyum. Duduklah. Randy menurut. Besok aku akan menghadiri pertemuan dengan Asosiasi Manajemen Hotel, kata Natalia langsung. Yegor mengajukan aduan. Aku ingin kamu tahu, aku tidak akan menghindar. Randy menunduk. Saya minta maaf kalau hubungan ini membuat Madam, Natalia, terluka secara profesional. Natalia tertawa kecil. Pahit. Randy, kalau aku peduli pada reputasi lebih dari hidupku sendiri, aku tak akan pernah berani berbicara denganmu malam itu di restoran. Ia lalu menatap Randy lekat-lekat. Aku tahu apa yang orang katakan. Tapi aku juga tahu siapa kamu. Randy menahan napas. Dan, kalau nanti kamu ditekan? Atau diminta melepaskan saya? Natalia tersenyum, mata coklatnya menatap penuh percaya diri. Aku punya hak untuk memilih siapa yang menemaniku minum teh saat malam turun. Dan tidak ada regulasi hotel yang bisa melarang itu. Keesokan harinya, hotel seperti menahan napas. Natalia menghadiri pertemuan dengan asosiasi. Randy bekerja seperti biasa, membersihkan kamar tamu 203, menata minibar kamar VIP, bahkan sempat memperbaiki keran bocor di lantai 1. Ia melakukan semua dengan kepala tegak. Saat matahari sore mulai merunduk, Natalia kembali. Langkahnya tenang. Ia tak bicara pada siapapun, hanya menuju ruang lounge dan memanggil Randy lewat Alina. Saat Randy masuk, Natalia berdiri membelakanginya, menatap jendela. Mereka menerima penjelasanku, katanya. Karena tidak ada bukti perlakuan istimewa. Karena kamu tetap bekerja seperti biasa. Ia berbalik. Tapi aku juga katakan satu hal penting. Bahwa aku berhak mempercayai siapapun yang aku anggap layak. Dan kamu, Randy, telah membuktikan itu. Randy terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia melangkah lebih dekat. Tangannya menyentuh punggung kursi. Lalu berkata, sangat pelan, aku juga ingin bilang sesuatu. Natalia menatapnya. Sejak aku datang ke negara ini, yang paling sering aku rasakan adalah dingin. Tapi kamu membuat tempat ini terasa sedikit lebih hangat. Dan aku ingin menjaga itu. Mata Natalia sedikit berkaca. Tapi ia tidak menangis. Ia tersenyum. Terima kasih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa seperti dua orang dari dunia berbeda, tapi seperti dua manusia yang saling percaya. Musim semi mulai menyapa Vladikavkaz. Pohon-pohon pinus yang selama ini pucat oleh salju, mulai menampakkan tunas hijau kecil. Suara burung kembali terdengar dari balik atap hotel, menandakan bahwa musim dingin benar-benar telah lewat. Di balik semua itu, kehidupan Randy pun berubah. Tapi bukan karena jabatannya atau tempat tidurnya jadi lebih empuk. Melainkan karena ada seseorang yang kini selalu menemaninya menatap dunia. Hubungan Randy dan Natalia perlahan menjadi sesuatu yang tak bisa disangkal lagi. Bukan rahasia. Bukan bisik-bisik. Mereka tidak bersembunyi. Tapi juga tidak memamerkan. Saat Natalia mengundang beberapa staf untuk makan malam kecil di ruang lounge dan Randy duduk di sampingnya, tak seorang pun berkomentar sinis. Justru beberapa, seperti Alina dan Boris, mulai menatap mereka dengan tatapan yang hampir seperti kagum. Randy, kata Natalia suatu malam, saat mereka duduk di taman belakang hotel. Suara air dari kolam kecil bergemericik tenang. Iya. Aku ingin kamu ikut denganku akhir pekan ini. Kemana? Ke rumah kecilku di luar kota. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Randy mengangguk. Tidak banyak pertanyaan. Ia sudah belajar
bahwa bersama Natalia, kadang keheningan lebih berarti dari jawaban. Rumah itu berdiri di kaki pegunungan, sederhana, berdinding kayu tua yang hangat dengan jendela besar menghadap ke danau. Masih beku sebagian, tapi matahari memantulkan cahaya ke permukaannya hingga tampak seperti cermin besar. Natalia mengajaknya duduk di dermaga kayu yang menjorok ke tengah danau. Angin berembus pelan. Mereka hanya duduk lama, sampai akhirnya Natalia membuka mulut. "Aku datang ke tempat ini setiap kali aku butuh berpikir," katanya. Randy menatap permukaan danau. "Aku sudah menjalani banyak hal dalam hidup. Menjadi istri, menjadi janda, menjadi pemilik bisnis. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin jadi seseorang yang sederhana, seperti kamu." Ia menoleh. "Randy, kamu tahu kenapa aku membawamu ke sini?" Randy menatap matanya. "Mungkin, karena kamu percaya padaku." Natalia mengangguk, lalu berdiri. Ia mengambil kotak kecil dari saku mantel. "Ini bukan cincin berlian, tapi aku ingin memberimu ini." Ia membuka kotak itu. Isinya kalung perak sederhana, dengan liontin kecil berbentuk daun pinus. "Simbol tempat ini," katanya. "Tempat di mana aku merasa damai. Dan tempat di mana aku ingin memulai sesuatu yang baru. Denganku." Hening. Randy menatap kalung itu, lalu menatap Natalia. "Saya bukan orang besar. Saya nggak punya gelar. Saya masih salah ucap nama makanan Rusia. Tapi kalau kamu percaya, saya akan menjaga kamu dengan semua yang saya bisa." Natalia tersenyum. Itu lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan jamuan kecil. Bukan pesta megah. Hanya staf hotel, beberapa kenalan dekat, dan 2 gelas vodka yang tidak disentuh Randy. Ia lebih memilih teh jahe hangat yang dibuat Boris. Di akhir acara, Natalia berdiri dan menyampaikan pidato singkat. "Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup kami," katanya. "Kami akan melanjutkan hidup bersama, sebagai pasangan, dan sebagai rekan." Semua bertepuk tangan. Tak ada sinis, tak ada keberatan. Bahkan Yegor, yang kini lebih banyak diam dan hanya bekerja sesuai jam, tak berkata apa-apa. Alina mendekati Randy setelah acara. "Kamu tahu," katanya, "kalau hidup ini sinetron, ini episode yang bagus buat ditonton." Randy tertawa. "Tapi ini bukan sinetron." "Betul," sahut Alina. "Ini lebih baik, karena nyata." Beberapa bulan setelah itu, Natalia dan Randy merencanakan perjalanan ke Indonesia. Natalia ingin melihat kampung halaman Randy, ingin makan sambal buatan ibunya, ingin duduk di warung kopi kecil yang sejak lama hanya hidup dalam angan Randy, dan mungkin suatu hari nanti membuka hotel kecil di sana, di tengah sawah, dengan tamu-tamu yang datang dari jauh, membawa penasaran dan pulang dengan cerita. Sebab pada akhirnya, cinta memang tak pernah memilih alamat. Ia bisa tumbuh di ladang, di hotel tua, atau di balik salju yang menusuk tulang. Tapi kalau ia tumbuh, tak ada yang bisa menghentikannya. Randy tak lagi sekadar pekerja hotel. Ia kini adalah suami dari seorang wanita yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Tapi yang paling penting, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sederhana, jujur, dan penuh tekad. Dan dari semua hal yang ia capai, yang paling berharga bukanlah hotel, bukan juga uang, tapi seseorang yang memanggil namanya, bukan sebagai staf, tapi sebagai pasangan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa arti cinta sederhana menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.